Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Tia Latifatu Sa'diyah, SPD MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini kami akan membahas mengenai karakteristik perkembangan moralitas dan keagamaan remaja serta implikasinya dalam kehidupan. Yang pertama adalah hakikat perkembangan. Dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang kedua adalah hakikat remaja. Istilah remaja berasal dari bahasa Latin adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens juga mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget, Harlock 1980-1906. Yang ketiga adalah hakikat perkembangan moralitas, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Santrok 1995. Dan yang keempat adalah hakikat perkembangan keagamaan remaja, yaitu suatu yang menjadi urusan terakhir baginya. Artinya, bagi kebanyakan orang, agama merupakan jawaban terhadap kehausannya akan kepastian, jaminan, dan keyakinan tempat mereka melekatkan dirinya dan untuk menopang harapan-harapannya. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti A. Seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain. Dan B. Larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan berjudi. Karakteristik perkembangan moral. Yang pertama yaitu mulai mampu berpikir abstrak. Kedua, mulai mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Ketiga, perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan pranata yang ada. Keempat, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Kelima, keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Keenam, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Dan ketujuh, penilaian secara psikologis menjadi lebih mahal. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan moralitas remaja. Yang pertama yaitu hubungan harmonis dalam keluarga, yang merupakan tempat penerapan pertama sebagai individu. Yang kedua yaitu masyarakat. Tingkah laku manusia bisa terkendali oleh kontrol dari yang mempunyai sanksi-sanksi buat pelanggarnya. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial, terutama lingkungan sosial terdekat, yang bisa sebagai pendidik dan atau pembina untuk memberi pengaruh dan membentuk tingkah laku yang sesuai. Implementasi perkembangan moralitas dalam pendidikan, yaitu yang pertama dalam bergaul. Remaja sudah mulai selektif dalam memilih teman. Kedua, remaja sudah peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Ketiga, sudah mulai mencoba untuk membahagiakan orang lain. Keempat, timbul rasa kepedulian jika melihat hal yang menyentuh hati. Dan yang kelima adalah
remaja sudah mulai membentuk kepribadiannya yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Upaya-upaya sekolah dalam rangka mengembangkannya. Ketika anak berada dalam masa perkembangan, pembentukan moralnya dipengaruhi oleh lingkungannya, dimulai dari lingkungan keluarga, di mana orang tua mengenalkan nilai-nilai sederhana seperti kesopanan terhadap ayah dan ibu. Sekolah bisa berupaya membantu remaja menemukan identitas diri, yaitu dengan cara A. Berilah informasi tentang pilihan-pilihan karir dan peran-peran orang dewasa. B. Membantu siswa menemukan sumber-sumber untuk memecahkan masalah pribadinya melalui guru konseling. Karakteristik perkembangan keagamaan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Pengertian. Religion atau agama berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, yang berarti suatu hubungan antara manusia dan Tuhan. Perasaan remaja pada agama adalah ambivalensi. Kadang-kadang sangat cinta dan percaya pada Tuhan, tetapi sering pula berubah menjadi acuh tak acuh dan menentang. Jakiyah Darajat 2003 96-96 dan Sarulun 2002 70. Karakteristik perkembangan keagamaan remaja. Perkembangan pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangan itu antara lain menurut W. Starbuck adalah: yang pertama yaitu pertumbuhan pikiran dan mental. 2. Perkembangan perasaan. 3. Pertimbangan sosial. 4. Sikap dan minat. Dan yang terakhir adalah 5. Perkembangan moral. Pada perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari perlindungan. Tipe moral yang juga terlihat pada remaja yaitu: yang pertama adalah self-directive, yaitu taat terhadap agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua adalah adaptif, yaitu mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Yang ketiga yaitu submisif, yaitu merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Keempat, eunagistic, yaitu belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Dan yang kelima adalah deviant, yaitu menolak dasar dan hukum keagamaan serta tatanan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik perkembangan keagamaan remaja. Tidak sedikit remaja yang bimbang dan ragu dengan agama yang diterimanya. W. Starbuck meneliti mahasiswa Middleburg College dari 142 remaja yang berusia 11-26 tahun. Terdapat 53% yang mengalami keraguan tentang ajaran agama yang mereka terima, cara penerapan ajaran agama, keadaan lembaga-lembaga keagamaan, dan para pemuka agama. Menurut analisis yang dilakukan oleh Starbuck, secara umum keraguan itu disebabkan oleh faktor: yang pertama adalah kepribadian. Yang kedua, yaitu kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama. Yang ketiga, pernyataan kebutuhan agama. Keempat, pendidikan. Dan yang kelima adalah percampuran antara agama dan dengan mistik. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi agama menurut Nico Syukur yaitu manusia termotivasi untuk beragama atau melakukan tindak keagamaan dalam 4 hal. Yaitu yang pertama adalah didorong oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran alam, frustasi karena sosial, frustasi karena moral,
dan frustasi karena kematian. Yang kedua adalah didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Ketiga, yaitu didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau intelek ingin tahu manusia. Dan yang terakhir adalah didorong oleh keinginan menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Pembahasan terakhir dari materi ini adalah implikasi perkembangan keagamaan remaja dalam pendidikan. Implikasi dari perkembangan perilaku, moral, dan keagamaan anak usia sekolah menengah adalah pendidikan hendaknya dilaksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar atau perkumpulan remaja yang positif. Sekolah hendaknya menciptakan suasana dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok remaja yang mempunyai tujuan dan program-program kegiatan yang positif berdasarkan minat siswa. Sekian materi dari kelompok kami.